Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan landasan pengelolaan pendidikan. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, landasan dan pengelolaan peserta didik. Yang kedua adalah landasan dan pengelolaan kependidikan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah landasan pengelolaan fasilitas pendidikan. Di sini tersedia kasus sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dan termasuk di antaranya ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian, soal proyeknya, jelaskan landasan psikologis dan sosial yang harus menjadi dasar pengelolaan peserta didik di madrasah tersebut. Rancanglah sistem layanan peserta didik yang holistik, termasuk program bimbingan dan konseling, serta strategi adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa tersebut. Berdasarkan kasus yang tadi disebutkan, ketika peserta didik datang dari latar belakang yang berbeda dan bahkan ada beberapa peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka pengelolaan pendidikan mereka harus berbasis pada yang pertama adalah landasan psikologis dan yang kedua adalah landasan sosiologis. Pada landasan psikologis, kita harus mempunyai pandangan bahwasannya setiap anak pasti mempunyai potensi, mempunyai gaya belajar, dan mempunyai tempo perkembangannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, pendidik juga harus mengetahui atau memahami tahap-tahap perkembangan anak, baik itu secara kognitifnya, secara afektifnya, dan juga secara psikomotornya. Yang ketiga, guru juga perlu menerapkan pendekatan student center yang dimana siswa menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pun landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini adalah madrasah bukan hanya tempat untuk belajar saja, bukan hanya tempat untuk mencari ilmu saja. Nah, tetapi lebih jauh, lebih luas daripada itu, madrasah atau sekolah juga merupakan bagian dari kehidupan sosial anak-anak gitu ya, di mana anak-anak ini berinteraksi, mengobrol satu sama lain, bermain dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang keluarga, latar belakang budaya, ekonomi itu sangat mempengaruhi motivasi dan juga partisipasi aktif anak saat di sekolah pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, maka sekolah ini harus mengetahui gitu ya, dan juga harus menjadi ruang inklusif dan suportif, bukan hanya sebagai tempat bersaing semata gitu ya, tetapi juga sekolah harus mempunyai support terhadap anak-anak yang memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ini. Seperti itu. Kemudian untuk rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik yang akan saya buat adalah yang pertama adalah membuat program bimbingan konseling secara intens dan juga berkelanjutan gitu, yang dimana siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan bimbingan konseling sehingga kita tahu permasalahan siswa itu ada di mana dan juga dapat mensolusikan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah melibatkan orang tua secara positif gitu ya. Nah, melibatkan orang tua ini dapat berupa jurnal gitu yang ditulis setiap harinya, baik itu di rumah ataupun di sekolah oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum yang digunakan. Untuk kurikulum yang digunakan ini menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dari mulai kontennya, dari mulai model pembelajarannya, sehingga sampai nanti hasil atau output dari pembelajarannya itu seperti apa. Kasus selanjutnya ada dari Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas mengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Soal proyeknya, berdasarkan landasan manajemen sumber daya manusia, buatlah strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. Rancanglah program pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, misalnya pelatihan microlearning dan sistem insentif non-finansial yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru serta staf kependidikan. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia harus mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan ekonomis. Landasan filosofis ialah guru merupakan sebuah subjek, bukan hanya sekedar pelaksananya saja. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, mereka mempunyai peran sosial yang penting dalam proses pembelajaran ataupun secara kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, perlu juga guru diberikan ruang untuk bertumbuh, diakui, dihargai, dan juga diapresiasi. Secara ekonomis,
pengembangan ini dan pengelolaan ini harus mempertimbangkan efisiensi biaya. Untuk selanjutnya, ada rancangan program pengembangan profesional berkelanjutan. Yang pertama itu adalah mentorship program internal yang dimana guru pemula nantinya dipasangkan dengan guru sepuh atau guru senior yang sudah lama bekerja secara informal gitu ya, yang dimana guru junior ini mengambil ilmu atau melihat bagaimana guru senior ini mengajar, guru senior ini berinteraksi dengan siswa, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi, memperhatikan bagaimana suasana kelas, memperhatikan bagaimana guru senior ini mengelola kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, diadakannya micro learning program, yang dimana pelatihan ini durasinya cukup pendek gitu ya, bisa 10 sampai dengan 30 menit. Nah, nanti guru diarahkan untuk menonton video pendek, tetapi bukan hanya video saja ya, dapat berupa infografik, podcast, e-book ringan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, topiknya juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu guru. Jadi per minggunya itu ada topik yang disediakan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada juga sistem insentif non finansial yang sifatnya non finansial ya, dapat berupa apresiasi guru ya, nantinya guru atau tenaga kependidikan ini yang terbaik setiap bulannya ini sesuai dengan kriteria yang jelas ya, tentunya nanti mendapatkan sertifikat misalnya, kemudian mendapatkan unggahan apresiasi dari grup WA sekolah contohnya ya, kemudian diberikan tugas kehormatan seperti menjadi fasilitator atau menjadi pemateri secara internal misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian waktu khusus ya kalau menurut saya, yang dimana guru terbaik ini adalah guru yang selesai tugasnya tepat waktu, maka diberikan waktu istirahat tambahan. Dalam kasus berikutnya, ada sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Nah, soal proyeknya, dengan mempertimbangkan landasan pengelolaan fasilitas, berikan analisis kondisi fasilitas yang ada. Rencanakan program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti mengubah tanaman sekolah menjadi lab alam atau menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang untuk mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan studi kasus yang tadi, maka ada analisis berkenaan dengan kondisi fasilitas pendidikan. Yang pertama, fasilitas pendidikan harus menunjang proses belajar sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Jadi, fasilitas atau sarana pendidikan ini bukan hanya tentang megahnya saja, bukan hanya tentang bagusnya saja, tetapi bagaimana ya fasilitas dan sumber belajar ataupun sarana belajar ini dapat lebih mempunyai makna terhadap siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar ini sangat mempengaruhi kenyamanan, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Maka, fasilitas sekolah yang sederhana namun kreatif justru itu lebih dibutuhkan dan akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga menumbuhkan rasa memiliki siswa terhadap fasilitas belajar itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pengelolaan fasilitas harus efisien dan memberdayakan sumber daya lokal. Nah, apalagi jika kondisinya itu terbatas gitu ya, maka harus pandai-pandai mencari solusi gitu ya, harus memanfaatkan apa yang sudah ada sebelumnya, begitu. Nah, ada rencana program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan. Yang pertamanya itu adalah lab alam gitu ya, karena tadi sekolahnya di nuansa perdesaan gitu ya, maka yang akan diciptakan adalah lab alam di mana siswa belajar langsung tentang ekosistem, jenis tanaman, terus daur hidup serangga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dinding inspiratif, di mana siswa dapat mengekspresikan diri melalui karya, melalui warna, tulisan, dan lain sebagainya di dinding kreatif tersebut. Yang ketiga adalah kebun makna, yang dimana kebun makna ini siswa diarahkan untuk menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman dan juga merawat pohon tersebut, merawat tanaman tersebut sehingga nantinya tumbuh besar dan berbuah gitu ya. Makanya di sini dinamakan kebun makna, sehingga nantinya ketika tumbuh besar tanamannya memiliki makna bagi si penanam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah galeri karya.
Galeri karya ini dapat memanfaatkan koridor atau ruang kosong untuk menampilkan hasil karya anak-anak seperti halnya puisi, kemudian kerajinan, kemudian laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Sehingga karyanya itu bisa dijadikan motivasi untuk siswa-siswi yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.